Ruang UGD Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih memiliki kapasitas tempat tidur 12 buah, sehingga cukup banyak menampung pasien. Dengan banyaknya pasien yang dapat tertampung di ruangan UGD ini, para perawat tentunya dituntut untuk sigap dan cekatan dalam membantu dokter untuk menangani para pasien. Asuhan keperawatan Islami yang diberikan secara profesional oleh perawat dengan kaidah Islam memberi kesempatan kepada pasien mendapatkan pelayanan atau asuhan keperawatan berkualitas sesuai dengan keimanannya sebagai seorang muslim. Sebagai pelaksanaan bentuk dakwahnya itu yaitu kita menerima pasien dengan secara etika Islam, dan kemudian kita melakukan tindakan-tindakan dengan membaca seperti basmalah sebelum melakukan tindakan. Kemudian untuk pasien-pasien yang dengan kondisi kritis, kita persilakan keluarganya untuk membaca Al-Quran, atau kita menyediakan Al-Quran itu sebagai media mereka untuk mengaji. Biasanya kita di UGD itu pelayanan Islami itu contohnya bila kita mau menginfus pasien, kita menyiapkan cairannya dulu dan alat-alatnya yang akan digunakan. Setelah itu kita dorong alat-alat tersebut ke pasien. Setelah itu kita mengucap assalamualaikum ke pasien. Sebelum menusuk kita mengucapkan baca bismillah. Nah setelah itu juga kalau sudah berhasil tindakan yang kita kerjakan, tidak lupa juga mengucapkan alhamdulillah. Para pasien yang berada di UGD ini umumnya pasien dengan kondisi kesehatan yang kritis dan butuh penanganan segera. Disinilah tugas para perawat untuk cekatan dalam membantu dokter menangani pasien yang membutuhkan penanganan cepat. Selain itu, para perawat di sini juga bertugas untuk membangkitkan kembali mental dan spirit daripada pasien. Sebagai kemampuan di sini, kendala-kendala kita tuh dalam keadaan menangani pasien-pasien dengan kecelakaan, di mana dalam keadaan seperti itu keluarga tidak ada. Akhirnya kita untuk mengambil keputusan sangat sulit. Kadang-kadang kita selalu konfirmasi ke direksi untuk mengambil keputusan, di mana kalau memerlukan tindakan yang khusus, yang segera. Pelayanan merupakan adalah bagian yang utama bagi dalam pelayanan kita, karena tidak mau kita kan sebagai orang yang sudah dituntut untuk melayani pasien, atau kita wajib melayani pasien semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena pasien merupakan adalah orang yang membutuhkan pelayanan. Kalau bila kita melayani dengan baik, otomatis kita sudah merupakan sebagian dari untuk pelayanan ibadah. Setiap pelayanan itu selalu ada protesnya. Kalau tidak ada protes itu namanya bukan UGD. Karena kondisi orang seperti itu, orang datang dalam keadaan panik. Nah, dalam keadaan panik itu kita berusaha untuk melayani pasien tidak dengan emosi. Kita biar menganggap wajar karena orang panik selalu tidak terkontrol. Nah, kita berusaha melayani pasien dengan tenang dan memberikan arah-arahan dan memberikan tindakan secepat mungkin. Karena dengan kita memberikan pelayanan yang cepat, itu akan meredam rasa emosi dan kekhawatiran pasien, dan juga untuk protesnya itu. Kita dalam pelayanan di UGD, kita melakukan respon time. Respon time itu pelayanan pasien itu harus minimal maksimal 3 menit sudah terlayani. Itu yang kita kedepankan. Dalam pelayanan kita kita mengutamakan pelayanan bukan uang. Jadi setiap pasien yang datang dengan kegawatan kita tangani dulu, baru setelah itu nanti baru dirembukan dengan keluarga untuk tindak selanjutnya. Apabila dia tidak mempunyai uang, kita tanyakan apakah dia mempunyai jaminan atau surat keterangan gakin. Nah, disitulah nanti kita akan bergaining untuk masalah biaya. Setiap pasien itu harus diberikan motivasi untuk sembuh dengan mengatakan pasien penyakit bapak bukanlah penyakit yang berat yang masih bisa disembuhkan, sehingga gairah pasien untuk sembuh itu kuat. UGD melayani semua pasien dengan senang hati dan menerima dengan lapang hati, dan kami bisa dipercaya untuk memberikan penanganan terhadap keluarga Anda di rumah, dan kami menjamin kami akan melakukan semaksimal mungkin bila Anda mempercayai kami.
Untuk pribadi saya memang adalah seorang ibu rumah tangga dan juga berkewajiban untuk melayani pasien saya, di mana pada saat hari libur ataupun tanggal merah itu kami tetap berjaga karena memang itu adalah suatu tugas dan kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Walaupun meninggalkan keluarga di rumah, tapi dengan rasa hati yang puas, dengan rasa hati yang ikhlas, insya Allah semuanya akan seimbang untuk keluarga dan pekerjaan. Kadang ada pasien yang datang dengan keadaan nangis atau ya kita beri semangat. Ibu, kalau memang ibu mau sembuh, ibu harus semangat untuk sembuh, dan jangan lupa kita harus berdoa, beristighfar. Terus mulut itu jangan diam, Bu, harus berzikir terus gitu. Itu aja semangatnya untuk pasien.